Cuman jangan hanya berani sama Gustom dong. Semuanya proses hukum, semuanya tangkap. Kalau Anda bicara demi keadilan. Saya terus terang mengasumsikan, jangan-jangan, gitu kan, diduga, patut diduga. Ini Gustom ini sengaja dikorbankan dalam kasus Pasuruan itu hanya untuk menutup kasus Tuban. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Yang dipenjarakan cuma 2 orang. Di mana letak keadilan? Pertanyaan saya, kalau itu benar dipaksakan seperti itu kegoblokan daripada sebuah kelakuan yang dilakukan oleh para penegak hukum kita. Karena kalau kita bicara keadilan, kalau memang itu dianggap oleh para penegak hukum itu adalah sebuah tindak pidana, oke, kita hargai. Kalau memang itu sebuah tindak pidana, kalau fakta hukumnya nanti mengakibatkan atau meyakinkan majelis memberikan punishment terhadap si Gustom. Cuman jangan hanya berani sama Gustom dong. Semuanya proses hukum, semuanya tangkap. Kalau Anda bicara demi keadilan. Siapapun yang ada di lokasi itu termasuk kepolisian, walaupun dia tidak melakukan, dia juga sudah turut serta kok. Karena ketika dia sebagai penegak hukum membiarkan kejadian pidana itu juga dibiarkan dengan tanpa ada upaya untuk menghentikan, maka dia pun terlibat. Minimal pasal 55 di situ. Kan lucu gitu loh. Yang merobohkan ratusan orang, yang dihukum cuma 2 orang. Jangan salahkan perkataan masyarakat ketika memberikan punishment bahwa jangan-jangan polisi ini by attention tindakannya. Kan gitu. Nah, di sini yang perlu kita cermati ya. Saya terus terang mengasumsikan jangan-jangan gitu kan, diduga, patut diduga. Ini Gustom ini sengaja dikorbankan dalam kasus Pasuruan itu hanya untuk menutup kasus Tuban. Karena kalau memang tidak begitu, semuanya ya yang terlibat di kasus Pasuruan proses hukum. Kenapa saya berpendapat demikian atau menduga demikian? Karena tahu bahwa isu yang terlontar dulu ketika Gustom diisukan melaporkan Hussein Baagil dengan kasus dugaan penebaran isu bohong atau hoak, itu kan yang tahunya si Gustom sebagai pelapor, padahal mereka sudah kecelek. Sebetulnya sejatinya bukan si Gustom yang melaporkan kasus itu kan gitu. Ini kayak mau ada dugaan sebagai alat bergening gitu, bergening position. Gustom dicari sengaja kesalahannya untuk sebagai alat bergening untuk kasus Tuban. Itu dugaan saya. Ya seperti itu gitu kan. Bisa jadi kan? Bisa jadi, Bang, bisa jadi. Gini Kang Ade ya. Perihal dugaan tersebut, saya juga pernah menyampaikan ke teman-teman. Kenapa pas kebetulan, kok kebetulan banget ya, dengan kejadian Gustom ini paskah setelah ada pelaporan masalah Hussein Baagil. Dan yang viral, yang melaporkan itu kan Gustom, seperti ini. Jadi Gustom ini memang sengaja diincar untuk dijadikan tersangka pada kasus Winongan ini dengan tujuan bisa menyelamatkan Hussein Agil ini. Seperti itu. Memang udah diincar dari sebelum-sebelumnya, bagaimana caranya mencari alasan atau mencari sebab sekiranya bisa membungkam Gustom seperti itu. Ya. Seperti kata panjenengan tadi, kalau memang demi sebuah keadilan, kan seharusnya semua yang ada pada kejadian tersebut kan harus ditangkap. Kok ini malah Gustom yang tidak muncul sama sekali videonya? Kan tidak, saya ya jujur kalau saya tidak pernah melihat video gambarnya Gustom di video. Ya. Nah, kalau yang satunya itu memang saya pernah melihat. Nah, selain yang dan di situ kan ada yang sangat jelas gambar videonya itu yang megang mic, yang bernarasi. Kenapa bukan itu yang ditangkap? Yang sudah nyata-nyata sangat jelas. Kok bisa Gustom yang baru datang setelah dilakukan pembongkaran? Nah, itu kan informasi yang saya dapatkan. Gustom itu baru datang ke tempat kejadian setelah dilakukan pembongkaran. Nah, berarti kan ini memang sengaja Gustom ini memang diincar. Nah, pastinya
mengincar Gustom ini kan pastinya ada kepentingan. Ya, jadi asumsi saya ya sama seperti panjenengan, demi menyelamatkan Husin Agil ini, seperti itu. Ya, monggo lanjut. Ya, betul. Jadi seperti itu. Jadi gini ya, satu hal lagi yang perlu saya sampaikan. Ini kepada para penyidik ya. Tolonglah bertindak yang profesional dan jangan berat sebelah. Di satu sisi ketika laporannya para kabib ini ditanggapi dengan begitu serius dan begitu secepat kilat gitu loh. Nah, tapi di sisi lain laporan dari kaum pribumi lah yang notabene warga masyarakat asli penduduk Republik Indonesia ini ketika melaporkan kabib-kabib Baklawi ini seolah-olah macet kayak keong racun jalannya itu. Ini kan jangan pernah salahkan rakyat kalau memang ada mosi tidak percaya terhadap para penegak hukum. Ya inilah seperti ini contohnya. Nggak fair gitu loh. Jadi jangan pernah salahkan rakyat juga ketika memberikan mosi tidak percaya sama para penegak hukum ya seperti ini. Bagaimana masyarakat bisa yakin atas kinerja para penegak hukum kalau memang seperti ini? Sementara pelaporan kasus Mbak Agil ini, kasus penyebaran isu hoax itu kan lambat kayak keong racun jalannya itu. Tapi sementara ketika laporan Pasuruan yang dilaporkannya itu kaum pribumi gitu kan, itu secepat kilat. Bagaikan Isra Mi'rajnya pakai mukodam naik kambing ke Sidratul Muntaha. Kan gitu. Ini di mana letak keadilannya? Makanya nggak usah deh suka bela-bela diri gitulah. Bahwa kami itu tidak semuanya nggak benar dan tapi kan faktanya ya seperti ini, masyarakat bisa menilai. Matanya jangan pernah menyalahkan masyarakat. Coba kalau tidak seperti ini. Nah, terkait masalah kasus Tuban ya, teman-teman. Seandainya kepolisian mengalami kesulitan dalam hal penyelidikan dan penyidikan kasusnya, nyatakan, ambil keputusan secepatnya. Ini SPDP aja cuman sekali, itu pun hanya diminta. SP2HP, maaf, bukan SPDP. Itu SP2HP aja sampai hari ini belum ada juga. Bagaimana tahap prosesnya sampai di mana dan tahapannya sampai di mana kita juga nggak tahu. Kabur begitu saja kan gitu, menguap begitu saja. Dan insya Allah kita juga tidak akan tinggal diam. Hari ini bendera perang dalam hal ini bukan perang fisik ya. Artinya perang pendapat, perang keilmuan ini sudah mulai dikibarkan ini. Yang sungguh sangat sayangkan apa? Kok bisa lah seperti ini? Kita ini sama-sama warga Indonesia. Cuman perbedaannya itu kami masyarakat. Kalian adalah sebagai pelaksana negara atau pelaksana kebijakan negara. Tolong, itu kan saya memohon bagi siapapun yang memiliki kewenangan untuk tata kelola negara ini dan bangsa ini, tolong bersifatlah adil. Tidak harus pengecualian, karena sesuai dengan amanat undang-undang bahwa seluruh rakyat Republik Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Nah, itu. Untuk sementara Bang Adi, apakah kita itu tidak punya inspirasi untuk untuk ke kasus ini, ke apa istilahnya itu, masuk ke KPK begitu Bang Ade, minta bantuan ke KPK? Tidak ada. Nggak bisa, Sam. Nggak ada korelasinya Bang, nggak ada korelasinya kalau udah nyambung ya. Nggak nyambung, itu pinsus itu.
Terus Ini ini Bang lagi Ade, yang perlu di lembaga anti rasuah. iya. Ini lagi ya hubungannya dengan Husin ya, Husin Agil itu ya. Kita bandingkan lah ya. Dalam kasus Husin Bagil itu, ya saya mendengar dari teman-teman sih, itu kan sudah dilakukan pemanggilan ya, tapi Husin Bagil tidak datang. Bahkan dilakukan pemanggilan sampai 2 kali kalau nggak salah ya. Nah, Sudah, 2 ya, kali. sudah. Dan sekarang Husin Bagil entah ada di mana kan, kabur lah bahasanya gitu ya. Nah dari sini aja kan sangat beda dengan apa yang dilakukan kepada Gustom. Mereka tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap Gustom. Nah, tiba-tiba langsung dijemput ke rumahnya tanpa ada surat perintah penangkapan, langsung dijemput Gustom. Nah, di sini saja sudah sangat timpang, sudah sangat jelas ketidaksamaan dalam penanganan. Nah, jadi ada apa dengan Kapolri? Apakah memang ada perbedaan cara, aturan dalam penanganan kasus di suatu daerah dengan daerah yang lainnya? Apakah tiap daerah itu memang diberikan kebebasan? Apakah Kapolri ini tidak memiliki pedoman khusus dalam penanganan kasus? Kan seperti itu. Nah, ini kan dengan Husin Bagil ini dilakukan pemanggilan, Gustom tidak pernah dilakukan pemanggilan, langsung dijemput. Ini kan sudah nyata, sudah sangat jelas. Ada ketimpangan dari cara menangani kasus yang hampir mirip lah terkait masalah pemakaman ini. Ya, menurut Kang Ade gimana kira-kira pendapat saya ini? Monggo Kang Ade. Memang kalau berpendapat sah-sah saja ya, selama pendapat itu tidak bertentangan satu sama lain, bertentangan dengan apa namanya, dengan beberapa asas kepatutan ataupun asas hukum dan lain sebagainya. Boleh kita menyuarakan pendapat itu sah-sah saja, karena berpendapat di muka umum juga dilindungi oleh undang-undang. Ya, menyampaikan pendapat di muka umum itu dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi ingat, negara kita kan negara konstitusi, negara hukum. Artinya kita sebagai penegak, sebagai masyarakat harus tunduk dan patuh terhadap konstitusi. Tetap kita kedepankan asas praduga tak bersalah. Terlepas daripada benar apa yang kita katakan, kebenarannya itu memang benar, tapi tetap sebelum ada punishment ataupun hukuman yang bersifat ingkrah atau BHT berkekuatan hukum tetap, kita juga wajib mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ya. Nah tadi ketika menduga Husin Bagil begini, begitu dan lain sebagainya itu sah-sah saja, selama itu masih dalam kategori dugaan. Tapi kalau kategorinya mempanis, memberikan seolah-olah hukuman, nah ini juga jangan ya. Kita juga khawatir sama teman-teman, makanya saya suka menyuarakan begini. Kalau mau berpendapat silahkan, sah. Asal pendapat itu tidak bertentangan dengan prosedur hukum kan itu. Tapi hati-hati juga, jangan sampai membuka peluang-peluang untuk orang mendelik kita. Nah ini saya berani tegas-tegasan kayak gini karena memang ini kan sudah masuk di ranah hukum. Masalah Prapid ini kan kita tinggal tunggu saja nanti keputusannya. Dan saya pun, kami pun gitu kan, akan menerima dengan menghormati setinggi-tingginya keputusan apapun yang akan dikeluarkan oleh hakim Prapid tersebut ya. Kalau seandainya dikabulkan ya alhamdulillah, itu yang kami inginkan gitu, dan kami harapkan. Kalaupun toh ditolak ya kami juga akan menghormati, karena itu adalah keputusan dari seorang hakim. Karena kenapa seorang hakim ya, karena hakim tunggal ya, yang diberikan kewenangan sepenuhnya atas punishment yang terhadap perkara tersebut gitu. Begitu. Ya. Tapi ya kita lihat aja nantilah ya. Ya. Itu ya mudah-mudahan diterima dan dikabulkan, semua gugatan kita dikabulkan, tidak terkecuali ya. Baik Bang Ade.
apapun keputusan pihak hukum kita terima ya. Mau tidak mau kita harus terima. Tapi saya yakin Bang Ade, kalau sampai Gustom itu tidak bebas nanti, maka marwah kepolisian akan semakin menurun begitu. Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian itu nanti sangat buruk nanti. Ini keyakinan saya. Iya, makanya tadi kan saya sudah katakan, jangan pernah menyalahkan masyarakat ketika masyarakat berpendapat gitu kan, ataupun memberikan mosi tidak percaya terhadap penegak hukum gitu, para penegak hukum gitu. Karena ya ini faktanya seperti ini kan gitu. Mungkin masyarakat juga kan punya penilaian masing-masing. Nah itu. Adapun kalau seandainya misalkan kita, nah ini kita bicara kemungkinan ya, kemungkinan. Kita berhitung pahitnya kita ini ditolak, pahitnya kita ditolak. Gugatan pra-PDIN ini kita tolak. Ini justru akan memperlebar masalah dan ini akan semakin ya diduga akan semakin besar ini masalah gitu. Kalau sampai ke pokok perkara. Gitu. Tapi Gustom sendiri sampai berbicara gini sama saya. Bang Ade, pokoknya saya kalaupun harus jadi korban dalam perkara ini untuk menegakkan kebenaran, membuka tabir kepalsuan itu Ba'alawi katanya. Saya siap untuk menerima sebagai korban yang harus sebagai tumbal daripada perjuangan ini katanya. Wih, kan luar biasa itu. Allah. Dan itu dua-duanya. Nabi Muhammad. Ini Bang Ade, kita juga harus mewaspadai ya dengan misal nih, dengan lepasnya Gustom dan menangnya dari pra-peradilan tersebut, nanti akan ada pasal baru yang dimunculkan untuk mengkriminalkan Gustom. Harus waspada juga kan Bang Ade? Ya nggak bisa, nggak bisa ada pasal baru dong. Kalau mau didelik dengan perkara baru bisa. Kalau perkara ini tiba-tiba pasalnya baru. nambah. Maksud saya perkara baru. Jadi muncul perkara baru. Tentang apa kira-kira itu? Ya mungkin ujaran kebencian, undang-undang ITE. Ujaran kebencian itu kan universal sifatnya, luas. Dan itu harus bisa dibuktikan dulu, dulu kepastiannya bahwa itu adalah sebuah ujaran kebencian atau tidak. Nah, kalau yang kita laporkan terkait Hussein Ba'agil, dugaan terkait masalah mempublik berita bohong melalui platform media sosial TikTok, ya itu bisa kita pertanggungjawabkan. Alas bukti pertama yaitu daripada pengakuan dia, yang notabene dia mengatakan bahwa di cungkup makam Sunan Bonang itu, di ring 1 itu, dia seolah-olah terlibat prosesi pemakaman 90% dari jumlah makam yang ada di situ. Ya, itu kan mendelegitimasi fakta kebenaran. Karena fakta kebenarannya yang ada di area cungkup atau di ring 1 itu, makam itu bukan makam baru. Tapi itu makam yang diduga yang masanya juga itu sejaman dengan pemakaman Sunan Bonang pada abad ke-15. Kan gitu. Nah, kalau kita komplontir dengan keterangan si Ba'agil ini, seolah-olah makam itu kan makam baru karena dia mengatakan 90% ikut prosesi pemakaman. Nah, kalau kita lihat, korelasikan dengan umur si Hussein Ba'agil, yang notabene diprediksi tidak lebih dari 45 tahun, berarti makam yang ada di situ seolah-olah di bawah 45 tahun semua umurnya. Usia makamnya gitu loh. Itu kan dugaan isu hoaxnya kan ada. Dari mana bisa menyimpulkan demikian? Karena kan kita tahu ada visual. Di situ ada foto-foto lama yang memperlihatkan bahwa yang ada di area
Cungkup makam Sunan Bonang itu adalah makam yang memang dari dulu juga. Bahkan saya memiliki foto ya, yang jarang saya juga tampilkan di TikTok, yang notabene foto itu saya dapat dari Museum Leiden. Itu sebelum pasca kemerdekaan loh, pra kemerdekaan. Gitu. Bahwa foto dahulu juga memang di area Cungkup itu sudah banyak makam gitu loh. Lawang Mbak Agi lahirnya kapan? Gitu. Dan tiba-tiba setelah ada pemugaran atau pembangunan ulang terhadap Cungkup yang besarnya itu di 2012, tiba-tiba kok masih banyak makam yang dulunya memang di situ batu-batu nisannya tidak ada tulisan, tiba-tiba banyak batu nisan berjejer kayak pindang gitu loh, kayak cuek. Seolah-olah metode pemakamannya seperti apa kalau gini ditumpuk apa gimana kan, yang bertuliskan di situ Kabib. Nah, kita kan nuntut di situ dengan fakta hukum yang ada, dengan bukti yang kita miliki bahwa di area Cungkup itu banyak terdapat makam lama yang jumlahnya bukan sedikit. Kok kenapa bisa-bisanya si Bagil mengatakan bahwa saya ikut prosesi pemakaman di area Cungkup ini 90% dari jumlah makam di situ. Kalau di situ makamnya ada 100, berarti 90 makam di situ dia ikut prosesi pemakaman. Mendelegitimasi fakta bahwa makam itu adalah makam baru semua, seolah-olah kalau dikonfrontir dengan usia Bagil gitu loh. Nah, ini diupload masalahnya. Kalau mungkin video itu dibuat hanya untuk dikonsumsi dia sendiri, ya terserah. Ini kan diupload. Siapapun orang yang bisa mengakses medsos TikTok ini atau platform TikTok ini, ya pastinya kan bisa tidak menutup kemungkinan bisa meyakinkan orang yang memang belum paham di situ gitu kan, belum tahu tentang pemakaman Sunan Bonang kan, gitu. Bisa menjerumuskan orang kepada info bohong. Nah di situ kenapa sih polisi ini di satu sisi kok laporan dari Kabib ditangani secepat kilat, laporan dari kita gitu kan, pemilik aset bangsa ini, kok diterima dengan, ingat Anda itu bekerja dan digaji itu oleh rakyat, dan ingat pemilik daripada saham bangsa ini adalah rakyat. Negara kita adalah negara demokrasi, demos and kratos, demos adalah kekuasaan, kratos adalah rakyat. Iya, kekuasaan tertinggi itu di tangan rakyat. Jadi kedaulatan tertinggi di Republik ini adalah rakyat. Ketika rakyat bergerak, ketika rakyat bersatu, katakanlah civil society, kekuatan sipil ini dibuktikan, maka selesai bangsa ini, Pak. Jadi tolonglah bagi para penegak hukum, Anda ini bertanggung jawab itu. Mandataris tertinggi daripada polisi itu adalah rakyat. Itu mandataris tertinggi. Manakala ketika rakyat ini yang seharusnya dijadikan raja karena sebagai pemilik saham terbesar bangsa ini atau republik ini, ya jangan salahkan pemilik saham ini bisa ngamuk juga gitu loh. Saya terus terang ya, selesaikan kasus ini, perkara ini saya mau konsen ke perkara Tuban ya. Kita kejar sampai kemanapun perkara Tuban. Mudah-mudahan Kang Adek, mudah-mudahan diberikan jalan yang mulus, yang lancar. Amin, amin.
Dan alhamdulillah ya, untuk perkara Tuban pun ini sudah nyampe ke meja presiden. Alhamdulillah. Amin, amin. Alhamdulillah, insya Allah, insya Allah. Padahal ini lebih bahaya kasus Gustom kalau seandainya pokok perkaranya ini masuk ke pengadilan. Akan lebih blunder mereka itu. Coba aja kita lihat.